Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para pemirsa sekalian, sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi bedah buku kita kali ini mengulas buku SQ SOP Ketukan Tartil Mushaf Madinah halaman 26 tentang nun sakinah atau nun sukun atau sukun pada huruf nun. Pemirsa sekalian, kalau kita lihat rute pembelajaran kita, sekarang kita sedang berada di sini. Sebelumnya kita sudah pelajari apa itu yang namanya bacaan pendek, satu harakat. Kemudian meningkat ke bacaan yang memanjang menjadi dua harakat. Kemudian meningkat ke tanwin asli, tanwin yang diperuntukkan untuk hukum bacaan idhar. Dan terakhir kita sudah membahas tanwin modifikasi, yaitu tanwin yang diperuntukkan untuk bacaan selain idhar. Nah, sekarang kita tambah satu lagi, yaitu tentang sukun yang terletak pada huruf nun. Ini yang disebut dengan nun sukun atau nun sakinah. Pemirsa sekalian, metode SQ ini punya gayanya sendiri dalam mengarahkan Anda step by step memahami kaidah-kaidah dalam belajar Al-Quran. Dalam pembelajaran metode SQ ini, materinya dibuat hierarkis dan saling terhubung. Untuk memulai materi baru, seringkali dilakukan kias atau memperbandingkan dengan materi sebelumnya, sehingga muncul persamaan. Yang dengan persamaan ini, materinya menjadi lebih logis, mudah dicerna, mudah diingat, mudah dihafalkan. Seperti halnya pada nun sakinah ini, pemirsa. Sukun pada huruf nun ini, kita perbandingkan dengan tanwin, karena memang ada benang kait antara keduanya. Sebelumnya, Anda sudah lebih dahulu memahami apa itu tanwin, baik pengertiannya, sifatnya, bunyinya, dan jumlah ketukannya. Kalau kemudian diperbandingkan, di otak Anda sudah ada memori padanannya, sehingga Anda bisa langsung mengenalinya, langsung memahaminya, bahwa ternyata antara tanwin dan nun sukun ini identik, sama sifatnya, sama bunyinya, dan sama jumlah ketukannya. Untuk lebih menguatkan memori yang telah terinstall di logika Anda, saya tambahkan idiom baru agar semakin terkait padu antara nun sakinah dan tanwin ini. Pemirsa, inilah sukun bin tanwin. Pemirsa, sukun terlahir dari tanwin. Itu pasalnya saya sebut ia dengan sukun bin tanwin. Mari kita zoom in lagi agar semakin jelas persamaannya. Pemirsa, masih ingat tanwin kan ya? Tanwin, ia bersama-sama dengan vokal membentuk suku kata tertutup berakhiran N. Tentunya dengan tetap mengetuk tanwinnya, satu harakat untuk mengunci sifat idharnya. Tanwin yang biru ini, padanya terkandung bunyi N. Saat lahiran, saat dijabarkan, ternyata muncul padanannya berupa huruf nun sukun yang bunyinya identik, mirip, jumlah ketukannya juga sama. Coba kita cermati ini. Yang dari tanwin bunyinya tun. Yang dari sukun bunyinya
tun. Sama. Yang ini twin. Twin. Juga yang ini. Dari tanwin, ton. Dari sukunnya, ton. Ketukannya sama ya. Bunyinya juga sama. Pemirsa, yuk kita lihat lebih detail persamaannya antara nun sakinah dan tanwin ini. Pertama, persamaan nilai harakatnya. Tanwin nilainya 1 ketukan. Sukun pun nilainya 1 ketukan juga. Sama pemirsa. Saya ilustrasikan seperti ini. Karena berasal dari tanwin yang bernilai 1 ketukan, maka sukun pun nilainya 1 ketukan. Jadi kalau ditanya, sukun nilainya berapa? 1. Taunya dari mana? Dari tanwin, gitu ya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, persamaan pada peran dan fungsinya dalam pembentukan suku kata. Pemirsa, kedua-duanya, baik tanwin atau sukun pada huruf nun, ia sama-sama membentuk suku kata tertutup berakhiran n yang dibaca pendek 1 harakat. Seperti apa suku kata tertutupnya? Kita lihat nih. Ini di tanwin. Bila kode vokalnya diketuk, terbentuk suku kata tertutup berakhiran n. Tun. Ini yang dari sukun. Bila diketuk kode vokalnya, terbentuk suku kata tertutup berakhiran n. Tun. Efek tanwin dan sukun dalam membentuk suku kata tertutup sama. Kemudian ini pemirsa, yang dari tanwin, twin. Yang dari sukun, twin. Sama. Lanjut ke sini. Yang dari tanwin, ton. Yang dari sukun, ton. Sama juga. Jadi pemirsa, baik sukun pada huruf nun maupun tanwin, kedua-duanya mempunyai peran dan fungsi yang sama, membentuk suku kata tertutup berakhiran n. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Setelah itu, kedua-duanya, baik sukun pada huruf nun maupun tanwin, sama-sama harus diketuk 1 harakat. Ini yang kita sebut locking. Itu dalam rangka untuk menjaga sempurnanya sifat idhar. Jadi kalau sukun itu harus diketuk, tanwin itu harus diketuk, itu sama-sama untuk menjaga sifat idharnya. Kalau tidak diketuk, bacanya jadi selip. Nggak enak didengerin. Kemudian pemirsa, persamaan berikutnya, baik sukun pada huruf nun maupun tanwin, kedua-duanya sama-sama dijadikan sebagai kode untuk bacaan idhar. Pemirsa, ini saya perjelas lagi, saya ulang-ulang lagi. Ini termasuk insight yang harus diingat-ingat. Bahwa diketuknya sukun dan tanwin ini adalah dalam rangka untuk merealisasikan bunyi idhar yang sempurna. Bunyi idhar yang sempurna di sana harus terkandung 3 kriteria kumulatif yang tidak terpisahkan. Yaitu, pertama, harus jelas bunyi n-nya. N. Tidak samar. Bisa jelas begitu karena apa? Ia didudukkan di makhrajnya. Kemudian, disebut idhar kalau sifat aslinya terjaga. Nah, untuk bunyi n ini, sifat aslinya adalah istifal. Karenanya, idhar itu harus ditipiskan. Caranya gimana? Yaitu dengan cara memeringiskan atau menarik kedua bibir. Kalau kedua bibir diperingiskan, maka otomatis bacaannya menjadi menipis.
Yang ketiga, idhar itu kadar temponya hanya satu harakat atau satu ketukan. Nah pemirsa, 3 kriteria ini dimunculkan bersamaan pada saat simbol sukun atau tanwin itu diketuk. Sehingga pemirsa, di Mushaf Madinah seperti ada semacam konsensus bahwa simbol sukun pada huruf nun ini dan tanwin yang modelnya asli ini dijadikan sebagai merek atau sebutlah diklaim hanya menjadi miliknya idhar, include dengan 3 kriteria kumulatif yang menyertainya. Apa tadi? 3 kriteria idhar. Bunyinya jelas, sifatnya tipis, kadar harakatnya satu ketukan. Itu idhar begitu. Bila salah satu saja dari 3 kriteria kumulatif ini ada yang berubah, maka dia dianggap bukan lagi idhar. Misalnya, berubahnya pada huruf nun menjadi tidak jelas, bukan idhar dia. Atau sifat aslinya menjadi tidak tetap. Satu kondisi tapi sifatnya nggak tetap. Bisa tebal, bisa tipis. Itu bukan lagi disebut idhar. Atau jumlah ketukannya yang berubah. Harusnya 1, dia berubah menjadi 3. Atau 0 karena hilang. Itu juga bukan lagi disebut idhar. Salah satu saja dari 3 kriteria itu berubah, maka hitungannya bukan lagi idhar. Bila hukum bacaannya bukan idhar, maka nunnya tidak boleh disimbolisasikan dengan sukun. Dan pada tanwinnya tidak boleh disimbolisasikan dengan tanwin model asli. Karena itu kemudian konsensusnya ditambah untuk simbolisasi selain idhar. Dibuatlah tanwin modifikasi. Nun pun dimodifikasi. Tanwin modifikasi dan nun yang dimodifikasi menjadi polos. Ini dikhususkan hanya untuk bacaan selain idhar. Berarti selain idhar, ada ikhfa, iklab, dan idgham digunakan yang modifikasi. Tanwinnya modifikasi, nunnya juga dimodifikasi. Dari yang tadinya sukun menjadi polos, dihilangkan sukunnya. Nah pemirsa, itu dia detil persamaan antara nun sukun dan tanwin. Khusus tentang nun sukun, yang menjadi topik judul kita kali ini, apa kesimpulannya? Dari pemaparan tadi, kita simpulkan bahwa nun sukun keadaannya seperti ini. 1, nilainya dulu. Nilainya sukun, 1 ketukan. Taunya dari mana? Dari tanwin. Kemudian yang kedua ke fungsinya. Sukun pada huruf nun menyebabkan bunyi vokalnya berubah menjadi suku kata tertutup berakhiran n. Dengan tetap mengetuk sukun untuk locking 1 ketukan. Tujuannya mengunci dan menipiskan bunyi n. Ilustrasinya, saat vokal diketuk, tun, suku katanya nutup. Kemudian di lock. Saat diketuk, tin, suku katanya nutup. Kemudian di lock. Saat diketuk, tan, suku katanya nutup. Kemudian di lock. Sukun pada nun menyebabkan bunyinya berubah menjadi suku kata tertutup berakhiran n. Kemudian di lock 1 ketukan. Kemudian yang ketiga, di Mushaf Madinah, sukun pada huruf nun diklaim hanya menjadi miliknya idhar. Karena itu selain idhar nggak boleh pakai atribut sukun. Jalan keluarnya, bila hukum bacanya bukan idhar, misalnya ikhfa, iklab, idgham, maka nunnya digunduli. Nunnya menjadi polos. Demikian tadi pemirsa, sekilas pembahasan tentang nun sukun atau sukun pada huruf nun.
Semoga ada manfaatnya dan Anda dapat memahaminya dengan baik. Ini kita paparkan konsepnya dulu ya pemirsa. Untuk pembiasaan teknik mengetuknya, nanti ada sesi sendiri, sesi latihan. Insya Allah saya buatkan video tutorialnya tersendiri. Semoga ulasan yang sedikit ini ada manfaatnya, menambah wawasan, dan berguna untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Tetap semangat ya pemirsa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan ilmu dan pemahaman yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rezeki yang tiada habisnya buat kita. Akhirnya saya mohon maaf bila ada kekurangannya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai ketemu lagi pada kesempatan penayangan video tutorial berikutnya. Ma'akumun najah. Sukses selalu buat Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.